selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sobi, sobat industri, kali ini kita bertemu kembali dan berjumpa pada acara Palakes atau Palaka Podcast SMK SMT Makassar. Pada kesempatan kali ini, sobat-sobat Sobi yang kami hormati, yang kami banggakan, kita kedatangan tamu kita yaitu baru-baru saja menorehkan sebuah prestasi beberapa hari yang lalu untuk level sekolah menengah kejuruan atau level SMA ya. Tingkat provinsi, yaitu adik-adik kita atau anak-anak kita dari Pramuka SMK SMT Makassar, dalam hal ini yang lebih biasa dikenal dengan sebutan Lamaca. Betul ya? Ya, mohon dikoreksi kalau salah. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, menghemat waktu, saya akan mencoba untuk menggali lebih jauh tentang narasumber-narasumber kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan para mereka-mereka yang ada di hadapan kita ini. Mungkin dari Pradana Putri dulu ya. Coba diperkenalkan siapa Anda dan apa jabatannya di Lamaca. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Iftika Renartini Putri Asri selaku Pradani Putri periode 2022. Oke, kalau yang Pradana Putranya? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi selaku Pradana Putra Amalan Tampan Lamaca periode 2022. Oke, baik. Untuk kesempatan ini juga kita menghadirkan orang yang tidak kalah berjasa dalam prestasi ini, yaitu pendamping atau purna dari Lamaca SMT Makassar ini. Perlu kami sampaikan bahwa purna ini juga adalah pernah juga bergelut gitu ya, dalam dunia kepramukaan atau di Lamaca. Silakan diperkenalkan kakak, namanya kakak. Iya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Yusuf Laksamana, biasa dipanggil dengan Kak Ucu. Kak Ucu, gitu ya. Jabatan di Purna, ada jabatannya? Sebenarnya kalau di Purna itu kita memilih PJ. Penanggung jawab? Iya, penanggung jawab. Okay. Untuk lomba di Spektrum ini, saya sebagai penanggung jawab umum. Baik. Oke. Baik, kita akan mencoba menanyakan seputar prestasi yang baru saja diraih. Untuk Lutfi barangkali, juaranya apa saja sih yang didapat kemarin itu? Kalau untuk juara yang dapatkan kemarin itu ada juara 3 lomba LKB Putra, juara 2 lomba LKB Putri, juara 1 lomba pengiring Putra, dan juara 2 lomba pengiring Putri. Oke. Kalau secara umum kita dapat juara berapa? Juara 1 atau juara 2 ya? Kalau untuk Putra juara 2 umum dan untuk Putri juga juara 2 umum. Oh, juara 2 semua ya? Iya. Belum juara 1 ya? Kalau tidak salah, Lamaca pernah juga mendapatkan juara 1 ya di tahun-tahun yang lampau ya, gitu ya. Apa benar Kak? Ini untuk Kak Ucu, ini baru pertama kali lagi dilaksanakan ya event ini setelah pasca pandemi ini ya, pandemi COVID ini. Iya, pasca pandemi ini event pertama yang diikuti lomba Pramuka SMT Makassar. Kalau boleh tahu apa sih nama event ini? Nama eventnya itu Spektrum. Itu dilaksanakan di mana? Di Mandua Kota Makassar. Mandua Kota Makassar. Oke, untuk kemudian persiapannya nih, gimana? Persiapannya menghadapi lomba ini berapa lama? Kemudian apa-apa yang dilakukan selama masa persiapan sehingga menghasilkan prestasi yang membanggakan juara 2 ini? Silakan coba. Kalau untuk masa latihannya itu sekitar 2 bulan, dilakukan setelah pulang sekolah, dan untuk latihannya setiap hari itu paling lama sekitar 1 jam untuk latihannya. Dan persiapannya itu dilakukan dengan 1 hari itu dilakukan latihan untuk 3 mata lomba. 3 mata lomba. Kemudian pesertanya itu seluruh siswa SMT Makassar. Maksud saya pada saat latihan itu. Ya, pesertanya itu full semua siswa di SMT tergabung antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bagaimana cara menyeleksi yang bisa ikut lomba itu?
Ya sebenarnya kemarin untuk bentuk tim di lomba spektrum ini rencananya cuman dewan. Cuman karena dewan ada beberapa yang berhalangan, jadi kita cari di kader-kader kelas 2 dan kelas 1-nya. Sebagai pengalaman juga ketika nanti dia naik kelas jadi pengurus dewan, sudah ada pengalamannya. Ya. Jadi dengan kata lain, di luar pengurus dewan pun ada yang diikutkan juga. Ya. Dan prestasinya luar biasa. Oke. Boleh ini di hadapan kita ada trofi ya, semacam trofi piala gitu. Boleh sedikit nggak ini dijelaskan ke pemirsa kita apa sih ini, kalau yang ini apa sih, trofi untuk apa? Maksud saya untuk putri kah atau untuk putra seperti apa? Coba bisa nggak? Diangkat sedikit juga nggak apa-apa, diperlihatkan di kamera. Kalau yang ini lomba LKBB putri juara 2. Juara 2 ya. Juara 2. Iya. Okay. Kalau yang di kalau sana yang ini, wah ini besar sekali. Iya, lebih besar. Juara 1 pioneering putra. Lomba pioneering putra. Itu pioneering itu apa itu? Tali temali. Oh, tali yang temali bikin bangunan. Oke. Itu ada lagi, saya lihat ada nggak dapat juara yang apa itu, yang LKBB itu ya, yang pakai yang baris berbaris. Iya, ini yang juara 2. Oh, itu putri. yang juara 2 ya. Ini putra. Oh, itu putra. Juara 3. Yang LKBB. Oh, putranya juara 3, putrinya juara 2. 2. Oh, mantap. Kemudian itu lagi, wah ini barangkali coba disebutkan Kak Luffy ya. Kalau yang ini tuh juara umum untuk putra, juara 2 umum. Juara umum putra. Kalau yang ini juara 2 umum putri. Oke, jadi wah luar biasa ya, amazing. Sudah banyak, satu kali lomba ada sekitar 6 piala dibawa pulang. Wah, luar biasa. Oke. Kemudian tadi kita sudah menggali sedikit tentang persiapan. Nah, sekarang pada saat lombanya nih. Bisa nggak dikasih gambaran sedikit lebih untuk bagaimana sih, berapa lama lombanya, berapa hari gitu kan, dan sistemnya seperti apa, kemudian apakah ada kendala-kendalanya pada saat lomba itu? Jadi untuk gambaran lombanya diadakan di Mandua model Kota Makassar yang di Jambi Veterani. Ya. Terus lombanya dilaksanakan tanggal 8 dan tanggal 9 Oktober. Namun lombanya memang 2 hari, namun tidak bermalam di sekolahnya. Oh, jadi pulang gitu ya? Oke. Semua peserta dipulangkan. Iya. Lalu kita bermalam di SMPI karena akan evaluasi untuk lomba berikutnya. Iya. Total lombanya kalau boleh tahu berapa jumlah lombanya? Per misalnya putri berapa, putra berapa? Untuk lombanya ada 3 mata lomba. Yang pertama vokal grup, yang kedua LKBB, yang ketiga pioneering. Pioneering. Oke. Untuk Kak Ucu, pesertanya kalau boleh tahu berapa ya? Berapa banyak? Sulawesi Selatan kan yang iya, ikut? Sulawesi Selatan. Ada nggak? Pesertanya ada 9. 9. Iya, 9. Ada dari luar Kota Makassar juga yang ikut? Malahan kebanyakan dari luar Kota Makassar. Luar Kota Makassar. Iya. Contohnya SMK juga ya atau SMA ya? SMK, SMA ada. Dari madrasah juga ada. Madrasah juga. Dari mana itu kalau boleh disebutkan? Dari Takalar, Goa, Maros. Oh gitu ya. Iya. Jangan-jangan cuma kita yang dari Makassar. Kalau ada juga yang lain. Perwakilan dari Makassar cuma 2. Oh gitu, cuma 2 ya. Ya. Jadi banyak dari luar Makassar, tapi iya, Sulawesi Selatan. Iya. Oke. Kalau boleh tahu setelah ini ada nggak lomba yang sejenis tapi levelnya lebih, apakah mungkin di tingkat nasional kah atau satu pulau Sulawesi misalnya? Ada nggak itu diadakan biasanya seperti itu? Biasanya ada. Ada ya. Oh gitu ya. Jadi harapannya ke depan ada rencana untuk mengembangkan level kita lagi? Pastinya ada. Pastinya ada, gitu ya. Oke. Lutfi, kalau boleh tahu, lomba ini yang pertama kali atau sudah pernah sebelumnya ikut? Kalau saya pribadi sudah pernah ikut lomba, tapi pas di SMP. Di SMP. Ya, kalau di SMA belum pernah ikut lomba. Baru yang pertama kalinya. Kalau siapa tadi namanya lagi? Karin. Kalau Karin? Di SMP pernah 1 kali, terus kalau di SMA ini baru yang pertama kali. Baru yang pertama kali.
Nervous tidak waktunya ikut lomba kemarin? Iya, lumayan gugup. Main gugup ya, tapi tidak sampai mempengaruhi performa pada saat tanding ya. Iya. Karin ikut lomba apa kalau boleh tahu? Saya ikut lomba LKBB dan vokal grup. LKBB dan vokal grup, dan yang mana dapat juara? Yang LKBB. LKBB. Kalau Lutfi tadi? Ikut lomba LKBB, vokal grup sama pioneering. Oh, pioneering. Oke. Untuk Kak Ucu? Iya. Gimana melihat adik-adik kita ini di Lamaca ini setelah melihat penampilan mereka ikut lomba, gimana kesan Anda melihat secara keseluruhan performa mereka? Awalnya mungkin saya kira bakalan demam panggung adik karena lomba perdana. Perdana juga ya. Perdana Apalagi sekian lama baru dia ya, sekian baru lama. dilaksanakan. Tapi ternyata di lapangan aman Ji. Aman Iya. ya. Bagus ya. Oke. Boleh dikata ada kendala barangkali, tapi Ada kendala. sampai sejauh ini it's okay. So good so far gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk Lutfi barangkali apa harapannya ke depan setelah mengikuti lomba ini? Ya, untuk harapannya semoga kedepannya bisa mendapat juara yang lebih baik lagi. Semoga bisa lebih banyak hadiah yang disumbangkan ke SMTI dan Lamaca juga bisa menjadi yang terbaik. Yang terbaik. Oke. Amin. Kemudian kalau Karin? Ya, sama harapannya dengan Lutfi. Semoga di kedepannya ada lomba-lomba lagi yang bisa diikuti dan bisa mendapatkan juara yang lebih baik. Oke, mantap. Kemudian untuk Kak Ucu, kira-kira gimana menurut Kak Ucu tentang para adik-adik kita yang ada di Lamaca ini, baik itu yang ambalan putra dan ambalan putri? Kalau ditinjau dari segi mereka ini kan rata-rata masih belajar ya, gitu ya. Artinya harus diseimbangkan dong antara prestasi akademik dengan prestasi ekstrakurikuler seperti ini. Gimana Kak Ucu menilai itu? Kalau kita di Pramuka sebenarnya memang diseimbangkan. Kita kemarin tetap latihan lomba. Cuman ketika adik-adik ujian kompetensi kita tidak larang. Tetap tetap disupport. Diutamakan. Iya, tetap diutamakan ujian kompetensi gitu ya. gitu. Iya. Terus kalau potensi karir ke depan, kalau saya ingin menyinggung, kira-kira dengan ada nggak pengaruhnya kalau kita aktif di Eskul Pramuka ini atau Lamaca ini, bisa nggak dia mendorong untuk kita bisa membantu dalam berkarir ke depan? Apakah misalnya Pramuka gara-gara dia pernah terlibat di Pramuka, dia lebih gampang masuk misalnya kerja di mana gitu? Ada nggak kira-kira seperti itu? Kalau secara spesial mungkin untuk masuk ke jenjang pekerjaan mungkin hampir sama aja semua. Cuman skillnya yang bisa dikembangkan di Pramuka. Oh gitu ya. Mentalnya, cara bicaranya. Jadi bisa paket komplit lah ya, bisa dijamin lah gitu ya. Ketika anak-anak keluaran dari Lamaca, soft skillnya lah ya kalau kita berbicara pendidikan itu akan bisa dijamin akan lebih baik. Oke, kemudian untuk Lutfi, gimana cara menyeimbangkan antara belajar kamu dengan kegiatan ekstrakurikuler ini selama ini? Ada nggak yang pernah komplain gitu misalnya sama kamu? Ya, coba. Kalau saya mungkin ada beberapa yang pernah tanya bilang bermain kira-kira kalau misalnya ada tugas, tapi mungkin disarankan karena kan latihannya cuma sampai maghrib. Jadi kita fokus latihan pada saat pulang sekolah. Setelah sampai di rumah baru kerjakan tugas akademiknya semua. Supaya tidak ada tugas akademik yang tertinggal pada saat pembelajaran di besok-besoknya lagi. Oke, kalau Karin gimana? Sama kalau di sekolah itu ada waktu luang sebelum latihan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Dan kalau waktu latihan fokus latihan, setelah latihan dilanjut lagi dengan tugas-tugas di sekolah. Oke. Jadi gini, ada sedikit bukan juga kontroversi bukan, tetapi tantangan lebih tepatnya barangkali. Terkadang ini untuk ekstrakurikulernya SMTI Makassar itu bukan hanya Pramuka ya. Kan di sini banyak ekstrakurikuler kita ya. Itu ekstrakurikuler itu kalau lomba biasanya banyak prestasi, tapi namun tantangannya adalah giliran untuk lomba akademik, katakanlah lomba-lomba kimia, kan kita ini kan basic kita di sini kan kimia ya, kimia. Tapi
kita belum berprestasi. Malah untuk secara peringkat apa ya istilahnya, mungkin nilai tertinggi itu kita belum bisa masuk di 5 besar untuk Sulawesi Selatan, Makassar apalagi Sulawesi Selatan. Itu gimana melihatnya seperti itu? Adakah apa ya semacam saran untuk adik-adik kita ini supaya tantangan ini juga bisa terjawab gitu loh? Ya, coba ada nggak? Saya. Silakan. Ya, kalau saya mungkin seperti yang dibilang tadi, diseimbangkan. Karena biasanya itu adik-adik ketika masuk ekstrakurikuler, dia fokus ke situ setelah pulang sekolah. Sebenarnya setelah pulang sekolah itu harus diseimbangkan. Ketika latihan, ya latihan. Tapi pulang di rumah, tetap kerjakan tugasnya, belajar. Oke, Iya. sip. Baik, saya kira sangat menarik perbincangan kita hari ini. Kemudian kalau boleh tahu ada nggak event yang dalam waktu dekat lagi mau diikuti oleh Lamaca ini? Kalau untuk dekat-dekat ini, insya Allah bulan depan kalau bisa. Ada piala bergilir yang mau dipertahankan. Piala bergilir LGJI Polda. LGJI itu tiap tahunan ya, event tahunan. Ya event tahunan juga cuman sempat tertunda 2 tahun. 2 tahun ya. Karena COVID. Oh gitu ya. Kalau ini yang laksanakan siapa nih? Polda. Polda ya. Oh gitu. Kalau yang kemarin ini apa namanya? Kuarda ya atau Kuarcap ya yang adakan ya. Oh gitu. Jadi itu beda lombanya itu. Sebenarnya Yang untuk spektrum dengan sama Sulawesi Selatan, dia sertifikasinya ke Kuarda, Kuartir daerah. Kuarda ya, Sulawesi Selatan gitu ya. Oke. Kemudian untuk LGJI nanti ini sama lombanya juga dengan yang spektrum yang baru yang diikuti ini. Kalau untuk mata lomba mungkin lebih sedikit dan 1 hari. 1 hari. Dia lombanya cuman LKBB dan gerak jalan. Oke. Gimana optimismenya untuk mengikuti lomba ini? Ya setelah lomba kemarin, saya tanya adik-adik bagaimana mau turun atau tidak. Malahan lebih semangat lagi daripada lomba spektrum ini. Gitu. Ya, Dengan lebih antusias dengan lagi. komposisi dan personil yang sama yang kemarin atau ada seleksi lagi untuk ikut ini? Kalau mungkin bisa jadi ada seleksi. Kalau ada yang berhalangan dari tim yang kemarin, atau untuk juknis yang dikasihkan ke kita itu harus lebih dari yang kemarin. Karena yang kemarin itu LKB-nya cuma 7 orang peserta, 1 orang pemberi aba. Sedangkan ini 1 orang pemberi aba, 8 orang peserta. Ada bertambah. Ada penambahan komposisi peserta gitu. Iya. Iya. Terakhir barangkali gimana kalian melihat support SMTI Makassar kepada Lamaca ini? Terutama mungkin dari segi peluang-peluang, kesempatan untuk ikut lomba, atau pembiayaannya barangkali gimana Lutfi melihat? Kalau menurut saya SMT sudah terbilang cukup baik lah dalam hal administrasi dan apapun itu untuk mendukung ekskul-ekskulnya dalam mengikuti kegiatan. Karena semua semacam biaya dan lain-lain itu sudah terpenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Oke, gitu ya. Ada harapan untuk support SMTI barangkali dari Karin? Saya berharap semoga SMTI terus mensupport ekskul kami dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ke depannya. Oke, baik. Saya kira sebagaimana perbincangan kita tadi, ekstrakurikuler kita boleh berprestasi bahkan sangat dianjurkan, tetapi akademik juga tidak boleh ketinggalan. Ya, kita berharap terutama kalau sudah mendapatkan juara begini, ya sudah tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran akademik gitu ya dilakukan, apalagi yang namanya malas-malas sekolah gitu ya. Jadi harapan kita terus pertahankan performa ini, tingkatkan lagi kalau perlu, apalagi ada event yang akan diikuti, tapi jangan lupa juga belajarnya kemudian gitu ya. Dan saya pikir problem-problem yang ada di internal Lamaca Skum ini bisa diselesaikan dengan baik-baik kalaupun ada problem yang ada di dalam itu kita. Oke, jadi kita akhiri barangkali untuk bincang-bincang kita ini. Terima kasih sudah hadir
Kakak Ucu, kemudian Lutfi, kemudian Karin. Sukses terus buat kalian, sukses terus Lamacanya, sukses untuk event berikutnya. Yang jelas SMTI Makassar itu selalu mendukung eskul-eskulnya karena SMTI Makassar mempunyai prinsip adalah bekerja lebih baik bekerja. Baik, kita akhiri pertemuan kita atau bincang-bincang kita kali ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.